Bagian 1, kembali ke rumah kuno. Sesaat setelah melintasi gerbang rumah kakek, aku merasakan udara yang berbeda. Udara yang menyelinap di antara pohon-pohon tua di sepanjang lorong menuju rumah, membawa aroma kenangan masa kecilku. Rumah itu, yang dahulu penuh dengan tawa dan cerita, kini terasa seolah menyimpan rahasia yang belum terkuak. Aku memasuki rumah, disambut oleh keheningan yang hanya terputus oleh langkah kaki lembut di lantai yang usang. Sinar bulan masuk melalui jendela dan menceritakan bayang-bayang masa lalu. Kursi di sudut ruangan, dulu tempat cerita-cerita kakek, tampak kosong dan membawa kerinduan. Selamat malam, rumahku yang terlupakan, gumamku sambil memandang sekeliling dengan rasa haru. Aku memutuskan untuk berjalan-jalan, mengingat setiap sudut yang menyimpan kenangan indah dan misteri. Di sudut ruang keluarga, aku menemukan buku catatan tua milik kakek. Halaman-halaman itu penuh dengan petuah dan cerita masa lalu. Sebuah kata menonjol di salah satu halaman, lebih baik takut kepada manusia yang memiliki hati gelap daripada kepada yang bukan manusia. Malam itu, setelah tergulung dalam kenangan dan ajaran kakek, aku memutuskan untuk tidur. Tetapi, keheningan itu terusik oleh suara-suara misterius yang merayap dari sudut-sudut rumah. Aku berjalan menuju pintu dan mendengar langkah-langkah ringan di luar. Dari mana suara itu? Bisikku pada diriku sendiri. Aku keluar dan melangkah menuju halaman depan. Tunggu, apa yang kau lakukan di sini? Seru suara tegas dari balik semak-semak. Aku terkejut dan mendapati kakekku jongkok di samping seseorang yang terlihat lemah dan pucat. Di samping mereka, terdapat karung berisi barang-barang curian kakek. Saya tidak bisa keluar dari sini, Pak. Tolonglah, pintanya dengan mata memohon. Keringat mengalir di wajahnya, dan ketakutan tampak jelas di matanya. Kakek menoleh padaku dengan pandangan serius. Inilah yang kita hadapi, anakku. Orang lebih menakutkan daripada yang bukan manusia. Bagian 2, suara-suara misterius. Pada malam itu, suasana di halaman rumah menjadi semakin tegang. Kakek dan aku melihat satu sama lain, memahami bahwa kehadiran orang misterius ini membawa ketidakpastian. Dengarkan, Pak, ujar orang itu dengan suara serak. Saya masuk ke sini tanpa tujuan jahat. Saya tersesat dan tidak tahu cara keluar. Maafkan saya. Kakek mengangguk, namun tatapan tajamnya tidak hilang. Kamu memang harus minta maaf, tapi bukan hanya kepada kami, melainkan kepada dirimu sendiri karena memilih jalur yang salah. Aku melihat ke sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda bahwa malam ini memang penuh dengan ketidakpastian. Suara angin bergesir di antara daun-daun kering, menciptakan ilusi suara misterius. Seakan-akan rumah ini memiliki kehidupan sendiri yang hanya terungkap pada malam hari. Kalian berdua, temui saya di dalam rumah. Kita akan bicara di sana, kata kakek, memotong keraguan yang melingkupi halaman. Kami berdua mengikuti langkah-langkah kakek menuju pintu rumah yang kreaki itu, menghasilkan derap langkah yang semakin menegangkan. Setelah masuk, kakek menutup pintu dan menyalakan lampu ruang tamu. Saya melihat wajah orang itu dengan lebih jelas. Matanya penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Sekarang, ceritakanlah, mengapa kamu memasuki rumah ini tanpa izin? Tanya kakek dengan nada tegas. Orang itu menelan ludah sejenak sebelum mulai berbicara. Saya kehilangan jalan dan masuk ke dalam rumah ini untuk mencari jalan keluar. Saya tidak bermaksud mencuri atau merugikan siapapun. Saya hanya ingin pulang. Kakek memandangnya dengan tatapan tajam. Apakah kamu mengerti arti dari kata kepercayaan? Kamu telah memasuki rumah ini tanpa izin, dan itu tindakan yang serius. Saya tahu, Pak. Saya benar-benar menyesal, ucap orang itu dengan suara yang gemetar. Dalam hidup ini, kita semua seringkali tersesat. Tetapi masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin adalah tindakan yang tak bisa diabaikan, kata kakek sambil menatapku. Kamu akan memperoleh kepercayaan kembali dengan memperbaiki kesalahanmu. Suasana di ruangan itu tetap tegang, dan langit di luar semakin gelap. Aku merenung, menyadari bahwa malam ini tidak hanya membawa ketakutan, tetapi juga pelajaran berharga tentang kepercayaan dan penyesalan. Bagian 3, pertemuan yang mengerikan. Setelah kakek menegur orang yang tak dikenal, kami berdua berdiri di ruang tamu yang hening. Suasana yang tegang menyelimuti kami seperti kabut malam yang merayap perlahan-lahan. Tidak semua kesalahan perlu dihukum dengan keras, anakku, kata kakek, memecah keheningan. Tapi kita harus mengajarkan makna tanggung jawab. Apakah kamu bisa bertanggung jawab atas tindakanmu?
Orang itu menundukkan kepala. Saya akan melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahan ini, Pak. Saya tidak bermaksud membuat masalah. Baiklah, kita akan mencari solusi bersama-sama, ujar kakek sambil melangkah ke arah pintu. Pertama, kita akan membawa barang-barangmu keluar dan melepaskanmu. Tapi ini menjadi pengingat bahwa tindakanmu memiliki konsekuensi. Kami bergerak ke halaman rumah, dan suasana menjadi semakin gelap. Kakek membawa karung yang berisi barang-barang curian, dan orang itu mengikuti di belakangnya dengan langkah-langkah gemetar. Tiba-tiba, cahaya dari langit-langit ruang tamu menyambar sesuatu di tangan kakek. Sinar cahaya itu mengungkapkan sebuah kalung perak yang sebelumnya tersembunyi di balik baju kakek. Kalung itu terlihat kuno dan bernilai tinggi. "Kamu pikir kamu bisa mencuri ini tanpa diketahui?" tanya kakek, sambil menunjuk kalung itu dengan serius. Orang itu terdiam, wajahnya memucat lebih dari sebelumnya. Saya tidak bermaksud mencuri. Saya hanya ingin keluar dari rumah ini. Apa yang kau katakan adalah tindakan yang serius. Kalau begitu, berikan penjelasanmu yang sebenarnya, kata kakek, memegang kalung tersebut dengan hati-hati. Dulu, saya pernah bekerja di sini sebagai tukang kebun. Tapi saya dipecat secara sepihak tanpa alasan. Saya kesulitan mencari pekerjaan dan harta benda berharga ini adalah satu-satunya yang tersisa dari masa itu. Saya ingin kembali mengambilnya sebagai tanda kenangan, jelas orang itu, mata penuh penyesalan. Kakek memandang orang itu dengan pandangan yang lebih bijak. Keputusanmu untuk kembali kemari mungkin salah, tapi alasanmu membuatku memahami. Tapi mencuri bukanlah jalan yang benar. Orang itu mengangguk, mengakui kesalahannya. Saya minta maaf, Pak. Saya tahu sekarang bahwa itu adalah tindakan yang bodoh. Ketika kakek memutuskan untuk melepaskan orang itu dengan syarat agar ia meninggalkan rumah, langit di atas kami terdengar menggema, seakan-akan memberikan sanksi dari alam atas peristiwa ini. Malam itu, meskipun penuh dengan kejutan dan ketegangan, juga membuka pintu untuk pemahaman dan belajar dari kesalahan. Bagian 4. Dialog dengan maling. Kakek memberikan pandangan tajam yang berbicara lebih dari kata-kata. Sekarang, kita akan memulai langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu akan meninggalkan rumah ini, tetapi aku ingin mendengar lebih banyak tentang ceritamu sebelumnya. Orang itu duduk di kursi, mata yang gelap memandang kedua kami. Saya benar-benar menyesal, Pak. Saya tak bermaksud membuat masalah. Saya hanyalah manusia biasa yang tersesat dalam kehidupan sulit. Kakek menatapnya dengan bijaksana, ceritakan lebih banyak. Jangan takut untuk berbagi. Dengan suara yang serak, orang itu memulai ceritanya. Dulu, saya bekerja di sini sebagai tukang kebun. Namun, saya dipecat secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Itu membuat hidup saya sulit. Saya kehilangan pekerjaan dan rumah, dan harta berharga ini adalah satu-satunya sisa kenangan dari masa itu. Kakek mengangguk mengerti, itu memang suatu keadaan sulit. Namun, mencuri bukanlah jalan keluar yang benar. Sebenarnya, saya tidak berniat mencuri. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang dulu menjadi bagian hidup saya. Tapi saya tersesat, dan semuanya berubah menjadi kekacauan, ujar orang itu dengan nada penuh penyesalan. Kakek meninjau kalung perak itu, kenangan adalah bagian yang berharga dari hidup kita, tapi kita harus mencaranya dengan cara yang benar. Sekarang, kamu harus meninggalkan rumah ini dan memulai lembaran baru. Dan jangan lupa, tanggung jawabmu adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan. Aku melihat mata orang itu yang kini tampak penuh harap. Terima kasih, Pak. Saya akan melakukannya. Saya akan belajar dari kesalahan ini dan mencoba memperbaiki hidup saya. Dengan pelan, kakek melanjutkan, semua orang bisa tersesat, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Selesaikan masalahmu dengan baik, dan mungkin suatu hari, kamu bisa menemukan jalanmu kembali. Orang itu mengangguk, berterima kasih pada kakek atas belas kasih yang diberikan. Setelah kakek memberikan panduan tentang bagaimana meninggalkan rumah, orang itu pergi meninggalkan rumah itu dengan penuh harapan dan tekad untuk memperbaiki hidupnya. Malam itu, di tengah suasana hening yang kembali menyelimuti rumah kuno itu, aku menyadari bahwa terkadang kebaikan hati dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan adalah sisi lain dari ketakutan dan misteri yang ada di sekitar kita. Bagian 5, Hikmah dari Kejadian Misterius. Setelah peristiwa malam yang intens itu, kehidupan di rumah kakek kembali seolah-olah tak pernah terganggu.
Namun, di setiap sudutnya, terasa sentuhan kebijaksanaan dari pengalaman yang baru saja terjadi. Kakek duduk di kursi kayu di teras depan, menikmati pagi yang tenang. Aku mendekat, membawa secangkir teh hangat untuknya. "Kakek, apa yang bisa kita ambil sebagai hikmah dari kejadian semalam?" Kakek tersenyum bijak, "Anakku, setiap kejadian membawa hikmahnya masing-masing. Pertama, kita belajar bahwa kebaikan hati dan pemahaman bisa merubah takdir seseorang. Kedua, tanggung jawab adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan. Dan yang ketiga, kehidupan seringkali memberikan kesempatan kedua." Aku mengangguk mengerti, merenungkan kata-kata bijak kakek. "Tapi kakek, mengapa Anda membiarkannya pergi tanpa melaporkannya ke polisi?" Kakek tersenyum penuh kebijaksanaan, melaporkannya ke polisi mungkin akan memberinya masalah yang lebih besar. Dia sudah belajar dari kesalahannya, dan kita memberinya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Terkadang, kebaikan hati dan pengampunan adalah kunci untuk mengubah seseorang. Seiring waktu berlalu, rumah kakek tidak lagi terasa menakutkan. Sebaliknya, menjadi tempat yang penuh dengan pelajaran hidup dan kebijaksanaan. Kita belajar bahwa takdir seseorang tidak selalu ditentukan oleh kesalahan masa lalu, tetapi oleh keputusan-keputusan yang diambil untuk memperbaiki dan memahami diri sendiri. Malam itu, yang awalnya penuh dengan ketegangan dan misteri, menjadi tonggak berharga dalam perjalanan hidup kami. Hikmah dari kejadian misterius itu membawa kebaikan, pengertian, dan harapan baru dalam kehidupan rumah kakek yang kuno namun penuh dengan makna.